warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala warabi'uha, ke halaman 49 untuk kitab yang putih. Okay. Warabi'uha ay warabi'u syurutis sholati. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah yang warna putih nih, Pada kuning. Kuning. Warabi'uha. Apa dari farun ya? Farun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hada far'un. Far'un ay hada far'un. Cabang pembahasan. Yajibu hada satru kharijas sholati aitu. Dan wajib menutup aurat di luar sholat juga. Jadi kalau kemarin itu kan syarat syahnya sholat yang nomor 3 itu menutup aurat. Nah, kemudian cabang pembahasan ini menjelaskan selain wajib menutup aurat di dalam sholat, juga wajib menutup aurat di luar sholat. Itu maksud daripada yajibu hada satru kharijas sholati aitu. Walau bithawbin najisin, meskipun dengan baju yang terkena najis. Maksud saubun najisun itu adalah baju yang terkena najis. Terkadang kalimat najis itu diucapkan untuk sesuatu yang mutanajis. Jadi perbedaannya demikian. Kalau sesuatu yang najis itu tidak mungkin bisa disucikan. Contoh misalkan kotoran sapi, kotoran kerbau, maka ini selamanya tidak bisa disucikan. Kalau sesuatu yang mutanajis itu asalnya suci lalu kemudian terkena najis. Sarung terkena air kencing, maka ini dikatakan sarung yang mutanajis. Ini makna secara aslinya demikian. Akan tetapi terkadang secara pemakaian terkadang ulama menyebutkan kalimat yang mutanajis itu dengan istilah najis. Sarung yang najis, maksudnya adalah sarung yang terkena najis. Ini hanya dari segi penggunaan. Tetapi kalau makna yang aslinya tadi, kalau najis itu yang memang sejak awal itu sudah najis dan tidak bisa disucikan. Kalau yang awalnya suci terkena najis, maka sebenarnya dikatakan mutanajis. Namun secara pemakaian terkadang kedua istilah tidak dibedakan. Ya, contohnya ini, walau bithawbin najisin, meskipun dengan menggunakan baju yang terkena najis. Au haririn lam yajid ghairahu, atau meskipun dengan menggunakan sutra ketika tidak menemukan yang lainnya. Jadi kan di dalam agama itu kaum laki-laki itu kan haram memakai sutra murni. Ini bagi kaum laki-laki. Baik itu untuk baju ataupun untuk sarung ataupun lain sebagainya. Ini bagi kaum laki-laki. Berbeda dengan kaum perempuan, itu boleh memakai sutra murni. Ya, sehingga kalau kita lihat misalkan ya, sarung BHS itu yang kelasnya sudah masterpiece itu biasanya itu memang sutranya 50-50, tidak sampai 100%. Kenapa? Karena itu haram digunakan oleh laki-laki. Akan tetapi dia boleh menggunakannya dalam keadaan terdesak, darurat. Misalkan dia punya penyakit yang bila mana menggunakan baju biasa maka penyakitnya tidak sembuh misalkan. Mau tidak mau harus menggunakan kain sutra. Maka ini tidak jadi masalah. Hatta fil khalwati, meskipun di dalam keadaan sepi. Ini juga wajib menutup aurat di luar sholat. Panjenengan di dalam kamar itu misalkan, ini kan khalwah, tidak ada siapa-siapa yang melihat jenengan, maka ini juga wajib menutup aurat, ya, kecuali nanti ada pengecualian.
Lakinnal wajiba fiha satru sawatay rajuli. Akan tetapi yang wajib dalam keadaan khalwah adalah menutup kedua bagian kemaluan laki-laki. Maksudnya adalah jalan depan dan jalan belakang. Ini disebut sawatun. Jadi sawah itu aslinya dari kata su'un yang artinya jelek. Kenapa demikian? Sebab kalau orang terbuka bagian depannya, jalan di tengah orang umum, maka orang, waalaikumsalam, maka orang akan berpandangan kalau orang itu adalah orang yang jelek. Kan tidak mungkin ada orang punya akal sehat, jalan di tempat umum, lalu kemudian dia nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya. Kalau yang terbuka bagian perutnya saja itu masih wajar, tapi kalau yang terbuka itu adalah bagian kemaluan, maka ini akan menjadi prasangka jelek, ya. Bukan hanya soal malu, tapi ini adalah prasangka jelek. Maka dalam bahasa itu sering dikatakan dengan sawatun. Wa ma baina surrati wa rukbati ghairihi, dan anggota antara pusar dan lutut bagi selain laki-laki. Ya, ini tadi ini kalau di dalam tempat khalwah. Kalau di tempat umum, maka auratnya laki-laki, meski auratnya laki-laki itu adalah semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini sebenarnya. Atau ada yang mengatakan adalah bagian yang nampak ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Atau dalam bahasa kita itu adalah ma dhahara indal mihnati. Jadi panjenengan berpakaian itu adalah menutup anggota yang memang itu tidak nampak dalam keadaan panjenengan beraktivitas secara umum. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan itu, kalau menurut pendapat yang muktamad, semua anggota tubuhnya itu aurat kecuali adalah muka dan telapak tangan. Ya, hampir mirip seperti auratnya di dalam sholat. Kalau laki-laki, kalau auratnya di dalam sholat itu mabaina surrati wa rukbati. Ada yang mengatakan di luar sholat juga anggota antara mabaina surrati wa rukbati. Tetapi yang dipilih oleh mayoritas ulama, auratnya laki-laki itu kalau di luar sholat itu adalah selain anggota badan yang nampak ketika dia beraktivitas secara umum. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, auratnya laki-laki di dalam sholat, di luar sholat itu ya semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tapi ini enggak. Yang menjadi tataran umum itu adalah selain anggota yang nampak ketika beraktivitas secara umum. Ai ma dhahara minha indal mihnati. Ya, karena memang ayatnya demikian ya. Illa ma dhahara minha wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini khitabnya diarahkan kepada perempuan tetapi berlaku juga kepada kaum laki-laki. Wa yajuzu kashfuha fil khalwati, dan boleh membuka aurat di dalam tempat kegelapan. Ini boleh ya. Walau minal masjidi, meskipun di dalam masjid, li adna gharadin, karena untuk tujuan yang rendah. Maksudnya tujuan yang rendah itu adalah tujuan taraf yang paling ringan. Kemudian contohnya kada beridin, seperti untuk meningginkan badan misalkan. Kalau berpakaian panas, kalau tidak berpakaian, nah ini boleh di tempat khalwah. Tetapi khalwah itu adalah tempat di mana tidak ada orang lain yang memandangnya yang bukan mahram. Jadi tidak ada ajnabi atau ajnabiyah yang memandangnya. Maka ini dikatakan khalwah. Wasiyanati saubin minad danasi, dan juga untuk menjaga baju dari kotoran, waluhubari, dan debu, indakan silbaiti wa kahuslin, yaitu ketika menyapu rumah dan seperti ketika mandi. Ini hukumnya boleh. Jadi mandi tidak memakai baju itu boleh. Kemudian menyapu rumah juga kalau memang takut bajunya kotor, misalkan hanya punya satu baju, maka boleh dilepas terlebih dahulu. Ini bagian kelengkapan daripada syarat sholat yang ketiga. Warabi'uha, syarat sahnya sholat atau syarat sholat yang keempat adalah ma'rifatuhu liwaktin yaqinan audhonan, mengetahui masuknya waktu. Yaqinan audhonan, baik secara yakin, audhonan atau secara prasangka kuat. Jadi kalau yakin itu kita nggak ada keraguan sedikit pun kalau ini sudah masuk waktu sholat. Panjenengan sholat duhur jam 1, ini yakin.
Tetapi kalau yang don itu kayak gini, jenengan sudah melihat ke langit, kelihatannya ini langit sudah mulai, matahari sudah mulai miring, sudah mulai lingsir atau miring ya. Miring itu maksudnya dari tengah itu mulai condong ke barat ya, mau tenggelam gitu. Dan jenengan melihat ini biasanya sudah masuk waktu duhur. Kalau tandanya matahari semacam ini waktu duhur. Tapi panjenengan belum mendengar orang adzan misalkan. Tapi kan dengan melihat, ini kiranya sudah masuk waktu duhur, maka itu don. Berbeda kalau panjenengan, matahari itu masih belum sampai tengah, masih di ini, panjenengan, nah sedangkan ini naiknya dari arah timur. Tiba-tiba panjenengan ke sholat duhur sudah masuk. Ini kan tidak mungkin. Maka ini nggak bisa masuk don, bahkan ini masuknya wahm. Nah, jadi syarat sahnya sholat yang keempat itu adalah harus mengetahui masuknya waktu sholat. Faman shalla biduniha lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqti. Kalau ada orang sholat tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun ternyata sholat tersebut dilakukan di dalam waktu sholat. Jadi kita tidak mau, tidak mengerti atau tidak tahu masuk waktu sholat, lalu kemudian kita sholat. Meskipun sholatnya itu tepat berada di dalam waktunya, akan tetapi sholat tersebut tidak dihukumi sah. Sah di dalam ibadah maksudnya adalah ya, ibadah tersebut gugur kewajibannya dari dirinya. Jadi ibadah gugur kewajiban dari seorang mukallaf, maka ini berarti namanya ibadah yang sah. Kalau ibadah kok belum gugur kewajibannya dari seorang mukallaf, maka ibadah tidak dikatakan sah. Contoh misalkan, panjenengan sholat duhur, tetapi panjenengan tidak memiliki wudhu. Panjenengan sholat atau tidak? Perintahnya kan disuruh untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi, karena panjenengan tidak wudhu, maka sholatnya tidak dikatakan sah. Kalau sholat tidak dikatakan sah, artinya kewajiban untuk menunaikan sholat duhur tersebut masih ada di dalam tanggungan panjenengan. Ini yang dimaksud dengan sah di dalam ibadah. Kalau tidak sah berarti masih berada di dalam tanggungan mukallaf atau kita semuanya. Li'anna al-i'tibaru fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Karena dianggap sah atau tidaknya suatu ibadah itu melihat di dalam keyakinan bima fi dhannil mukallafi, dengan apa yang ada di dalam hati seorang mukallaf, wa bima fi nafsil amri, dan di dalam kenyataan yang ada. Jadi sahnya suatu ibadah itu dipengaruhi oleh dua hal. Keyakinan orang yang melaksanakan ibadah tersebut dan realita daripada ibadah tersebut sesuai dengan syarat atau tidak. Ya, ini patokan di dalam ibadah. Sah dan tidaknya ibadah itu dipengaruhi oleh dua hal. Saya contohkan misalkan sholat duhur. Salah satu syaratnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Sekarang syarat sah yang pertama, kita yakin atau tidak kalau waktu sholat sudah masuk? Kalau kita yakin waktu sholat sudah masuk, kemudian yang kedua, realitanya memang sudah masuk atau belum? Jadi antara keyakinan sama kenyataan itu harus sama. Ini di dalam urusan ibadah. Maka kalau ada orang, misalkan, dia yakin sudah masuk waktu duhur, ternyata dalam kenyataannya masih jam 11. Dia sholat duhur sah atau tidak? Tidak, karena hanya berada di dalam keyakinan, tetapi kenyataannya tidak ada. Ada orang sholat duhur tetapi tidak yakin kalau waktu sholat duhur sudah masuk. Tapi setelah sholat ternyata dia sholat di jam 1. Sholatnya sah atau tidak? Tidak. Karena kenyataannya jam 1 tetapi keyakinan dia belum jam 11, belum masuk sholat. Maka yang sah itu kita sholat duhur, kita meyakini sudah masuk waktu sholat duhur dan pada kenyataannya juga sudah masuk. Ini dalam urusan ibadah. Nah, ini bisa diterapkan di dalam segala bentuk ibadah ya. Bukan hanya sholat saja, tetapi puasa, haji, dan lain sebagainya itu harus demikian ya. Kalau di dalam puasa misalkan
panjenengan niat puasa Ramadan itu kan harus dari malam hari. Ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka panjenengan itu harus sudah yakin kalau ini masuk bulan Ramadan. Kalau panjenengan sudah niat puasa, yakin besok bulan Ramadan, ternyata setelah panjenengan puasa masih belum bulan Ramadan, ternyata masih bulan Sya'ban. Sah atau tidak? Tidak, karena antara keyakinan dan realita itu berbeda. Atau panjenengan misalkan masih ragu ini, panjenengan orang yang tidak tahu bulan, misalkan saya puasa sajalah, barangkali besok Ramadan. Ya, niatnya puasa Ramadan. Ya, panjenengan niat puasa, tapi panjenengan nggak tahu persis kalau besok Ramadan. Ternyata setelah panjenengan puasa, ternyata besok bulan Ramadan beneran. Sah atau tidak? Tidak, karena tadi keyakinan panjenengan tidak meyakini bulan Ramadan, meskipun pada kenyataannya adalah masuk bulan Ramadan. Jadi antara keyakinan sama realita di dalam ibadah itu harus sama dan harus sesuai dengan kenyataannya. Itu demikian. Wa fil uquti bima fin nafsil amri faqat. Akan tetapi kalau di dalam ukut ini kayak semacam muamalah jual beli, ini cukup bima fin nafsil amri dengan melihat realita yang ada. Jadi kalau di dalam ibadah itu keyakinan seorang mukallaf sama kenyataan harus sama. Tetapi kalau di dalam urusan muamalah, maka melihatnya hanya di dalam kenyataan saja, tidak melihat kepada keyakinan. Saya contohkan misalkan saya contohkan. Ya. Ada orang tidak yakin kalau barang yang dijual kepadanya itu adalah milik penjual. Misalkan saya beli kepada Pak Sahuri 1 HP. Tapi saya tidak yakin kalau HP yang dijual oleh Pak Sahuri itu adalah milik Pak Sahuri. Saya tidak yakin. Oke lah, terjadi transaksi. Saya memberikan pembayaran, Pak Sahuri memberikan barang. Ternyata pada kenyataannya HP ini adalah milik Pak Sahuri. Meskipun ketika transaksi saya meragukan akan kepemilikannya. Kan nggak boleh kita menjual barang milik orang lain kan? Nah, sekarang ketika saya transaksi dengan Pak Sahuri, lihat, keyakinan saya itu tidak ada kalau HP itu milik Pak Sahuri. Tapi pada kenyataannya HP yang dijual Pak Sahuri adalah milik Pak Sahuri. Sekarang keyakinan berbeda dengan realita. Kalau di dalam transaksi maka hukumnya sah. Ya, jadi niat atau hati daripada pembeli itu tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya suatu transaksi. Yang penting kenyataannya. Saya balik misalkan, saya beli HP ke Pak Sahuri, saya yakin betul kalau itu HP yang dijual kepada saya itu adalah HP Pak Sahuri. Ternyata pada kenyataannya yang dijual adalah bukan HP milik Pak Sahuri, tetapi yang menjual adalah Pak Sahuri. Tanpa ada perwakilan, tanpa ada taukil dan lain sebagainya. Keyakinan saya menyatakan kalau HP adalah milik penjual, tetapi pada kenyataannya yang dijual adalah HP milik orang lain. Sah atau tidak? Tidak. Karena realitanya yang dijual bukan HP milik Pak Sahuri. Kan Pak Sahuri kalau menjual HP panjenengan tanpa izin panjenengan sah atau tidak? Tidak. Akadnya tidak sah. Maka hartanya yang dijual namanya malun mustahak. Barang yang dijual tetapi ini adalah milik orang lain. Maka jual beli itu tidak sah. Ini karena memang kenyataan dan realitanya itu harus sesuai. Meskipun keyakinannya berbeda. Ini kalau di dalam konteks jual beli atau muamalah. Kita kembali lagi. Fawaktu duhrin min zawalin lisamsi. Maka waktu sholat duhur dimulai dari lingsirnya matahari. Lingsir itu maksudnya matahari kan dari arah timur, lalu kemudian sampai ke tengah. Ketika matahari berada di tengah-tengah sehingga tidak menimbulkan bayangan sedikit pun, ini namanya waktu istiwa. Setelah waktu istiwa, matahari mulai bergeser ke arah barat. Maka ini masuk waktu sholat duhur. Maka gini, fawaktu duhrin min zawalin lisyamsi ila masiri dilli kulli syai'in mislahu khairu dillil istiwai.
Kemudian batas akhirnya adalah sampai bayangan suatu benda itu sama persis dengan benda tersebut. Maksudnya sama di dalam ukurannya. Jadi matahari bergeser. Ketika matahari bergeser ke arah barat, maka cahaya tersebut ketika menyentuh benda pasti akan memunculkan bayangan. Nah, ketika bayangan benda tersebut sama dengan bendanya, atau panjang bayangan benda tersebut sama dengan benda tersebut, maka ini akhir daripada waktu sholat duhur selain daripada waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu di mana matahari itu tepat berada di atas suatu benda sehingga tidak memberikan bayangan sedikit pun. Nah, ini namanya waktu istiwa. Ai ad-dillul mawjudu indahu. Yang dimaksud dengan dillul istiwa itu adalah bayangan yang ada ketika istiwa. In wujida, kalau memang ada. Wa sumiyat bidzalika li'annaha awwalu sholatin dhahar. Adapun waktu duhur, adapun sholat duhur dikatakan sholat duhur karena ini adalah sholat yang pertama kali muncul. Jadi dulu kan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, maka sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh baginda Rasul adalah sholat duhur. Waktu itu sholat subuh belum disyariatkan, karena memang baginda Rasul belum tahu persis tentang pelaksanaan sholat subuh. Maka yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat duhur. Ini ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan dikatakan sholat duhur karena pelaksanaannya inda duhuri syamsi. Ketika matahari itu benar-benar nampak. Jadi kan ketika matahari persis di atas kita itu kan bulatan matahari itu penuh. Tidak berkurang sedikit pun. Nah, maka ini dikatakan waktu sholat duhur. Jadi ini hanya istilah penamaan saja. Fawaktu asrin min akhiri waktu duhri ila hurubi jami'i qursi syamsin. Lalu kemudian waktu sholat asar itu dimulai dari akhir waktu sholat duhur sampai terbenamnya matahari. Kursun itu adalah lingkaran penuh matahari sampai masuk betul ya. Nah, maka ini masuk, ini adalah batas akhir daripada waktu sholat. Jadi waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir sampai bayangan benda sama persis dengan suatu benda. Itu habislah akhir waktu sholat duhur. Ketika waktu sholat duhur habis, maka langsung masuk waktu sholat asar. Nah, sholat asar itu berarti awal waktunya adalah ketika bayangan benda itu sama persis dengan benda. Kemudian waktu akhirnya atau akhir waktunya adalah ketika matahari terbenam. Maka ketika habis waktu sholat asar secara otomatis masuk waktu sholat maghrib. Fawaktu maghribin minal hurubi ila mahibi syafaqil ahmari. Maka kemudian waktu sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Syafaq al-ahmar itu adalah mega merah. Jadi kan ketika matahari itu tenggelam, itu kan tidak semerta-merta langsung gelap. Karena cahaya matahari itu terkadang masih terlihat. Ini bagi orang-orang yang hidup di pesisir itu biasanya akan melihat. Jadi matahari masuk itu kan ke kuning-kuningan atau kemerah-merahannya itu kan masih ada. Kayak mirip senja lah itu. Itu masih ada. Maka ini sampai hilangnya syafaqul ahmar. Nanti ini juga awal waktu sholat isya. Fawaktu isya'in min maghibis syafaqi. Maka kemudian waktu sholat isya dimulai dari hilangnya syafaqul ahmar, mega merah. Qala syekhuna wa yambaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyadi. Dan disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya cahaya kuning dan putih khurujan min khilafi man aujabahu dalika, untuk keluar dari pendapat orang yang mewajibkan hal tersebut. Wa yamtaddu ila tulu'i fajrin shadiqin. Dan waktu isya tersebut sampai munculnya fajar shadiq. Jadi ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ya, kalau dalam bahasa kita itu fajar siddiq, ada fajar kadhib. Salat isya itu dimulai dari hilangnya syafaqul ahmar sampai kepada terbitnya fajar shadiq. Jadi fajar shadiq itu adalah fajar yang ada di langit
yang cahayanya itu tersebar secara horizontal. Jadi kalau di pagi-pagi itu, kalau kita itu menjelang waktu sholat subuh itu, nanti kan ada cahaya di malangit, ya kalau di daerah pantai itu, yang cahayanya itu horizontal. Kalau yang cahayanya putih mengkilat vertikal, ini namanya fajar kadhib. Ini pertama memang vertikal dulu, nanti setelah vertikal itu baru muncul bayangan cahaya horizontal. Jadi ada sinar horizontal. Nah, yang horizontal itu adalah fajar shidik, dan ini adalah akhir daripada sholat isya dan masuknya waktu sholat subuh. Fawaktu subhin min tulu'il fajri shadiqi ilal kadhibi ila tulu'i ba'di syamsi. Kemudian awal dari sholat subuh itu adalah munculnya fajar shidik sampai kepada munculnya matahari. Ini sampai keluarnya matahari. Ini kalau madhab kita. Kalau madhab Hanafi itu, saya pernah bertanya dengan orang Pakistan itu ya sampai masuk waktu sholat duha. Jadi meskipun matahari sudah terbit 1 tombak, ya sekitar 16 derajat, atau itu masuk waktu sholat duha, itu sholat subuh itu masih bisa dilaksanakan. Maka dulu teman-teman Pakistan itu sholat subuhnya jam 7. Ya, saya tanya, kamu kok ada madhab, ama madhab hukum lah ya juz, katanya. Ini madhabku, orang madhab Hanafi. Kalau madhabmu Syafi'i nggak boleh. Akhirnya sebagian teman-teman yang suka bangun siang, waduh saya mau taklid madhab Hanafi, ini nggak boleh. Jadi nggak lagi gampang. Ini madhab Hanafi itu memang. Kemudian waktu-waktu tadi itu adalah waktu secara global. Jadi waktu yang tadi itu adalah waktu secara global. Sebab nanti di dalam pelaksanaannya itu kan antara orang yang melaksanakan di awal waktu berbeda dengan pahala orang yang melaksanakan di tengah waktu. Maka pahala orang yang melaksanakan di tengah waktu berbeda dengan pahala orang yang melaksanakannya di akhir waktu. Maka sehingga di dalam sholat itu minimal punya 5 waktu. Minimal punya 5 waktu. Saya contohkan misalkan sholat duhur. Maka ada waktu yang pertama namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah waktu keutamaan di mana kita melaksanakan sholat duhur di awal waktu. Ya, ukuran waktu fadilah ini adalah ketika waktu masuk, orang adzan, setelah selesai adzan wudhu, setelah wudhu memakai baju, lalu kemudian sholat sunnah qobliyah, dan sholat sunnah, setelah sholat sunnah qobliyah, lalu kemudian sholat duhur, lalu diiringi dengan sholat ba'diyah kalau ada. Duhur ada, yang nggak ada asal. Nah, ini namanya waktu fadilah. Ukurannya segitu. Jadi ketika datang adzan itu segera ngambil air wudhu, lalu kemudian bergegas-gegas menggunakan pakaian yang bersih, dapat pergi ke masjid, sholat sunnah qobliyah, sholat duhur, kemudian sholat sunnah ba'diyah diiringi dengan aurat. Ini namanya waktu fadilah.